Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang wafat tahun 258 Hijriah, beliau mengemukakan, liyakun haddul mu'mini minka salasan, liyakun haddul mu'mini minka salasan, hendaklah kalian itu, orang mukmin itu, mendapat perlakuan 3 hal dari kalian. Apa saja itu? Yang pertama, in lam tanfa'hu fala tadur. Kata Imam Ar-Razi, in lam tanfa'hu fala tadur. Jika kalian tidak punya kontribusi, jika kalian tidak punya manfaat, jika kalian tidak punya andil untuk kemajuan Islam, andil untuk kemajuan masjid, andil untuk kemajuan sosial, fala tadurruhu, janganlah kalian yang menggembosinya, janganlah kalian yang menggagalkannya. Ini penting. Ini kadang-kadang orang tidak ikut andil nyumbang, tapi suaranya yang paling kencang. Ada. Tidak ikut nyumbang, suaranya yang paling kencang. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba teriak-teriak, orang tua ini harus disingkirkan semua, ganti yang muda-muda. Masya Allah. Emang dia yang muda lahir dari mana? Masya Allah. Ini sekarang juga sebentar lagi nanti wakil presidennya muda, Pak. Wakil presiden muda. Kalau dulu minimal usia 40, sekarang usia 35 bisa nanti. Jadi ilham tanfa'hu fala tadur, jangan kita yang menjadi menggembosinya. Karena yang berkuasa bukan kelompok kita, lalu kita kemudian berpikir harus dari kelompok kita. Yang jadi pengurus bukan kelompok kita, lalu kemudian ini harus diganti. Nah, ini. Tapi di sono, kalau di sini nggak ada, nggak ada, Pak ya. Yang kedua, kata Imam Ar-Razi, in lam tahrahu fala tagummu. Jika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, fala tagummu, maka jangan membuat orang itu bersedih. Jadi in lam tafrahu fala tagummu, kalau kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, jangan membuat orang lain sedih. Ada orang lagi belajar Al-Quran, orang lagi belajar Al-Quran terbata-bata, dia bukan memberi semangat, malah ya kamu kan udah tua, orang udah tua mah susah belajar, nggak bakal bisa-bisa. Itu di sono, di kampung saya. Padahal belajar terbata-bata, membaca Al-Quran sampai hingga wafat masih terbata-bata, insya Allah masuk surga. Amin. Jadi bukan orang alim yang pasti masuk surga, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran bisa jadi dia akan masuk surga. Ini penting. Jadi jangan dibikin sedih. Walaupun di dunianya membaca Al-Quran terbata-bata, insya Allah di akhirat nanti bisa masuk surga. Kenapa? Karena Allah itu bukan melihat yang itunya, tetapi Allah melihat yang niatnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan, suatu hari seorang ulama bertanya kepada Imam Ghazali. Jadi temannya Imam Ghazali
bertanya kepada Imam Ghazali ketika Imam Ghazali sudah wafat. Jadi insya Allah nanti kita bisa ketemu nih sama yang sudah wafat. Amin. Ulama temannya Imam Ghazali itu bertanya kepada Imam Ghazali di dalam mimpinya, wahai Imam, apa yang Allah berikan kepadamu? Karena tatkala engkau di dunia kerjaanmu menulis puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu lembar kitab yang kau susun di dunia. Apakah engkau mendapatkan penghargaan atau mendapatkan sesuatu dari Allah yang sangat bagus dari amal-amalmu itu? Imam Ghazali mengatakan tidak. Kenapa tidak, Imam? Karena bisa jadi di dalam amalku itu kecampuran ria. Lalu yang sekarang engkau alami itu kan merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Imam. Lalu apa yang menjadikanmu dimuliakan oleh Allah ini, Imam? Kata Imam Ghazali, pada suatu malam, di tengah malam ketika aku menulis, zaman dulu itu nulis itu pakai pena, Pak. Jadi tinta itu diambil, ditutul, lalu kemudian ditulis, lalu ditutul, ditulis. Masih ada yang ngalamin begitu. Ini kalau yang dari Madura biasanya begini, atau dari yang lain. Ini orang santri-santri dulu kalau nulis itu pakai tinta tuh. Dicolok, ditulis, dicolok, ditulis pakai tinta. Nah, tatkala Imam Ghazali menulis di tengah malam, tiba-tiba hinggap seekor lalat di tintanya, di penanya Imam Ghazali. Lalu kemudian lalat itu meminum air tintanya. Imam Ghazali merasa kasihan. Lalu kemudian Imam Ghazali tidak menggerakkan penanya dan membiarkan lalat itu minum sampai kenyang, sampai lalat itu berhenti meminum, dan kemudian lalat itu terbang sendiri karena lalat itu telah cukup meminum air yang ada pada tinta itu. Itulah yang menjadikan aku mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan karena tulisan-tulisan kitabku yang berpuluh-puluh ribu itu, tetapi karena aku mengasihi dan membiarkan lalat minum ketika aku menulis. Itulah yang Allah berikan kepada aku. Alhamdulillah. Jadi yang itu tadi yang kayak ustadz ngomong demonstratif apa, kadang-kadang cuma amal yang begitu. Dalam hadis sahih diceritakan ada seorang pelacur yang berjalan di tengah padang pasir, lalu kemudian dia kehausan, lalu dia kemudian masuk ke dalam sumur, kemudian dia turun ke dalam sumur, lalu kemudian sepatunya diikat oleh kerudungnya yang panjang, lalu kemudian dicelupkan terus ke bawah, lalu diambil air, lalu kemudian dia minum sehingga kehausannya menjadi tidak ada lagi. Maka tatkala si pelacur tadi naik ke daratan, dilihatnya ada anjing yang kehausan sedang mengisap-isap tanah. Yang anjing itu apabila tidak diberikan minum, maka anjing itu akan mati. Maka pelacur itu kemudian turun kembali ke sumur, lalu kemudian sepatunya diikat lagi oleh kerudung yang panjang, lalu diambilkan air itu, lalu kemudian airnya diminumkan kepada anjing sehingga anjing itu dahaganya hilang dan anjing itu menjadi sehat bugar kembali. Dikisahkan di dalam hadis itu, wanita pelacur itu ingat mati, maka kemudian dia tobat karena, dan di dalam hadis itu diceritakan bahwa wanita tadi akan masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Alhamdulillah. Jadi apalagi kalau kita bisa sampai nolong orang yang kelaparan, apalagi kita bisa nolong tetangga yang tidak masak, apalagi kita bisa menolong yang di atas atau yang di mana,
kelihatan orang itu belum makan. Jadi perhatikan, kalau ada pemulung lewat, sudah guntai, jalan pun sudah sempoyongan, itu tandanya kemungkinan belum makan. Ambillah uang dari kantong kita. Padahal kita pun butuh. Nah, waktunya habis nih. Nah, jadi artinya seperti itu. Manakala kita juga butuh, tapi ada orang lain yang lebih butuh, bagilah. Sedikit 2 menit lagi ya. Waktu itu, waktunya habis ya. Ya kalau udah habis ya sudah. 2 menit boleh kan? Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan Siti Fatimah itu kebetulan lagi tidak banyak apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, lalu kemudian biasa begitu tengah hari karena belum sarapan, belum minum, belum apa, lalu berpuasa. Ketika waktu buka, menjelang waktu buka 2 menit lagi, itu Sayyidina Ali tanya, "Wahai istriku, apakah ada di rumah yang bisa untuk buka?" Kata Siti Fatimah, "Ada 2 potong roti, yang satu untuk engkau, yang satu untuk aku." Wahai istriku, di depan itu ada pengemis yang membawa anaknya 2. Jadi ibunya dan anaknya 2. Di depan itu pengemis itu bilang, "Wahai putra Nabi, mantu Nabi, kami sudah tidak makan 2 hari dan anakku juga sudah tidak makan 2 hari. Tolonglah bantu kami, berikan makanan." Nah, kata Sayyidina Ali, "Wahai istriku, berikan 2 roti itu kepadanya, karena dia sudah 2 hari tidak makan, sedangkan kita baru hari ini berpuasa." Ini kira-kira kalau istri kita suruh ngasih begitu gimana, Bu? Puncak-puncak ya. Orang buat buka kita kok dikasihkan semua, sehingga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah hanya buka dengan air. Ini menandakan, nah setelah itu baru mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.